Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam setiap urusan. Amin. Allahumma amin. Sebenarnya dari Bapak Takmir, Pak Suminto sudah menghubungi admin kami, minta untuk kajian khusus ya. Masya Allah, dan saya sangat tersentuh. Karena beliau minta bagaimana kajian rutin ini, kalau bisa ada rujukannya, pegang kitab. Ya. Dan memang saya di Samarinda ini rata-rata pengajiannya sudah pakai kitab semuanya, Pak. Dan idealnya begitu. Kajian tematik itu bagus. Tapi apapun yang nggak nyambung itu biasanya agak membingungkan. Selama bisa dibuat rutin, maka yang terbaik adalah rutin supaya nggak tumpang tindih. Apalagi saya tahu di Masjid Istiqlal ini pengajian termasuk sering, Mbak ya. Sepekan berapa kali? 2 kali. Itu kalau menghatamkan kitab kan keren gitu kan. Habis itu ada ijazahnya nanti. Nah, cuma yang diusulkan ke saya oleh Pak Minto ini kitab Ihya Ulumuddin. Dan beliau bukan satu-satunya. Ada beberapa masjid yang minta mengkaji kitab ini, bahkan kitab yang lebih tebal. Ada yang minta Fiqhul Islam wa Adilatuhu, itu 10 jilid. Kalau Ihya kan cuma separuhnya, 5 jilid. Tapi satu jilidnya itu 500 halaman kan. Kalau kitab tadi Fiqhul Islam wa Adilatuhu itu per jilidnya sekitar hampir 1000-an. Kali 10 berapa itu? Ya. Kalau Ihya ya ada 300 500 lembar per ininya, per kitabnya. Dan saya dulu Pak ngaji kitab Ihya itu sepekan 3 kali. Khatam 2 tahun, kurang dikit. Ya. Sepekan 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Sekali pertemuan hampir 2 jam. Terus saya diminta ngisi di Masjid Samarinda kitab Ihya pertemuan sebulan sekali. Waktunya cuma 50 menit. 1 jam kurang. Saya perkirakan itu selesai sekitar ya 21 tahun lah, Bang. Saya khawatir ini pada nggak nutut umurnya, itulah masalahnya. Kalau semangatnya sih bagus gitu kan. Tapi kalau punya semangat nggak ngukur itu namanya berani babi katanya Pak ya. Nah, nanti nggak selesai repot gitu kan. Begitu satu-satu dipanggil pas ijazah, loh mana gitu. Tinggal Pak Minto sendiri gitu. Yang lain udah mana? Udah pindah Ustaz gitu. Pindah daerah enak aja. Ini pindah alam kubur masalahnya. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, saya memberikan pilihan. Pilihannya pertama ganti kitab, ya. Ganti kitab banyak kok, kitab rokoik, kitab-kitab ini bergenre pembersihan hati atau kitab pergerakan seperti kitab Riyadhus Shalihin. Itu enggak terlalu tebal, Pak, ya. Kemudian kitab misalnya Az-Zuhud, ya. Atau kalau mau tetap pakai Ihya yang versi ringkasannya, Minhajul Qasidin. Ya, itu ditulis Imam Ibnu Jauzi. Terus diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi Ihya diringkas menjadi Minhajul Qasidin, diringkas lagi menjadi ringkasan Minhajul Qasidin. Nah, itu agak sedikit realistis lah. Ya, kita upayakan 2 tahun selesai gitu. Kalau mau. Atau kalau nggak mau tetap Ihya Ustaz. Wong kita ini pecinta Imam Al-Ghazali, ya. Ya sudah, kalau gitu ya itu tadi pertemuannya sepekan 3 kali. Ya, berarti hari Ahad subuh, hari Sabtu subuh, hari Jumat subuh. Ya, dari wajahnya udah pucat semua ini ya. Nanti per bulan gitu ujian baca kitab satu persatu gitu ya. Masya Allah. Baik hadirin dimuliakan Allah, semoga Allah Ta'ala catat niat kita menjadi amal kebaikan. Walaupun kita belum menghatamkan Ihya, nanti dibangkitkan pada hari kiamat menghatamkan kitab satu ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sarankan Pak, kalau bisa ngaji kitab itu yang khatam. Saya itu ngisi pengajian harus khatam kitab itu, baik secara offline atau online. Ya, yang mau ikut pengajian online kitab saya ada. Setiap saat ini hari Ahad gini nanti jam 10 itu ngaji kitab fikih manhaji ala madhhabi Syafi'i. Itu gak banyak, cuma 3 jilid, Pak. Tapi ya itu tadi 3 tahun baru selesai paling. Ya.
Sekarang baru bab sholat berjamaah. Kalau ketinggalan gimana Ustaz? Kami ini sudah ketinggalan berapa kali pertemuan? Baru 47 pertemuan ketinggalan. Nanti bisa ngikuti rekamannya, lengkap ada rekamannya. Kitab ini lengkap rekamannya. Baik hadirin, dan subuh kita kali ini, kita akan mengangkat satu tema yang saya rasa sangat penting, karena tema ini harusnya menjadi cermin bagi siapapun jemaah yang pengen menuntut ilmu, tapi sudah tak muda lagi. Atau bahasa sederhananya, bukan usia pelajar atau santri lagi. Guru kita adalah orang yang bukan kaleng-kaleng, Mbak. Kalau nggak kaleng-kaleng berarti tandon. Ya, gede sekali. Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini harusnya menjadi paitren kita, panutan panduan kita, bagaimana menuntut ilmu di usia senja. Dan sebenarnya hadirin, bagaimana Nabi Musa belajar, dan bagaimana cara mentadaburinya, bisa langsung merujuk ke Quran saja. Kita yang ingin mempelajarinya langsung, bisa dibuka di surah Al-Kahfi, mulai dari ayat 61 sampai 80. Itu kisahnya lengkap di situ hadirin. Mulai dari Nabi Musa berangkat menuntut ilmu sampai terminal akhir upaya pencarian ilmu tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, ayo coba kita urai pelan-pelan. Jemaah dimuliakan Allah, sebab musabab, kenapa nanti Nabi Musa itu belajar ke seorang nabi yang nanti akan menjadi gurunya Nabi Musa? Ada yang tahu gak? Ini gurunya siapa namanya? Nabi Khidir, ya. Walaupun jemaah penyebutan Khidir itu kurang tepat. Kurang tepat bagaimana? Karena para ulama itu ketika membaca Khidir itu tidak dengan kasroh, tetapi dengan fathah, huruf haknya, Khodir, ya, huruf khoknya, yaitu dengan Khodir, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu biasa saja salah sebut gitu kan. Ya, kan bisa aja nama itu kesebut dengan cara yang agak kurang tepat. Duhur, kita sebut dengan lohor, saya gitu kan. Walaupun Nabi Khidir itu namanya tidak tercantum dalam Al-Quran, tercantum dalam beberapa hadis. Jadi di Quran itu di surah Al-Kahfi nggak disebut namanya. Terus yang kedua jemaah, tentang statusnya Nabi Khidir ini hadirin, apakah dia nabi atau tidak, itu diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Ya, seperti Luqmanul Hakim yang kisahnya ada dalam Al-Quran, namanya tercantum. Apakah beliau ini nabi atau bukan? Mayoritas ulama mengatakan bukan. Luqman bukan nabi. Dia hanya orang bijak. Ya. Tetapi sebagian ulama berpendapat, baterainya habis Pak Magid? Cek. Oh, udah enggak apa-apa. Oh, ini itu turun, Pak. Iya. Luqmanul Hakim itu hadirin menurut mayoritas ulama bukan nabi. Sedangkan menurut sebagian ulama nabi. Kebalikan Khidir. Kalau Khidir alaihissalam menurut mayoritas ulama beliau nabi, sebagian ulama berpendapat bukan nabi. Ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, saat itu Nabi Musa lagi ceramah dengan berapi-api, dengan retorika yang sangat luar biasa, sehingga umatnya Bani Israel terkagum-kagum. Selesai beliau turun dari mimbar, ada yang bertanya, wahai Nabiullah Musa, kiranya adakah orang di muka bumi ini yang lebih alim daripada Anda? Ditanya sedemikian rupa, Nabi Musa menjawab, enggak ada. Enggak ada orang yang lebih alim daripada saya. Nah, sekarang saya mau nanya jemaah. Saat itu juga Nabi Musa itu ditegur oleh Allah. Pertanyaannya, Nabi Musa itu salah atau benar dengan jawaban tersebut? Ada yang bisa jawab? Loh, ini kan pertanyaan saya jawabannya cuma dua. A, benar, B, salah. Yang mana, Pak? Nabi Musa ditanya, siapa orang yang paling alim? Terus Nabi Musa menjawab, ada nggak yang lebih alim daripada engkau? Jawabannya apa tadi? Nggak ada. Salah atau benar jawabannya? Mulai kebingungan. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Saya kasih waktu 10 menit, silakan berdebat. Hadirin, baru kali ini, bukan kali ini sih, berkali-kali sebenarnya. Ada nabi disalahkan oleh jemaah yang belum khatam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi Musa disalahkan. Enggak, Nabi Musa enggak salah. Ini mana salahnya coba?
Apa salahnya Nabi Musa? Ditanyakan pertanyaan sih, ada nggak orang yang lebih alim daripada? Nggak ada. Dan memang tidak ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa saat itu. Ingat jemaah. Nabi Musa itu nabi dengan status ulul azmi. Satu dari 5 nabi ulul azmi. Ya kan? Iya hadirin. Beliau seorang nabi, iya. Seorang rasul, iya. 25 nabi yang tercantum dalam kitab-kitab termasuk Al-Quran, iya masuk di dalamnya. Bahkan Nabi Musa bukan cuma namanya tercantum dalam Al-Quran. Nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran namanya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ratusan enggak? Ya, 100 lebih. Nabi Musa itu disebut dalam Al-Quran. Dan ada 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa masuk enggak? Masuk. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, satunya Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini bukan Nabi sembarangan hadirin. Loh, tapi Ustadz, yang Nabi kan bukan cuma Nabi Musa. Iya, walaupun ada Nabi lain, grade-nya tidak setinggi Nabi Musa. Nabi Musa itu jemaah Nabi induk Bani Israel. Tapi Ustadz, Nabi Ulul Azmi kan bukan cuma Nabi Musa, ada 5. Iya, ada 5. Tapi 2-nya sudah wafat, 2-nya kemana? Belum lahir. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim sudah wafat. Nabi Isa dan Nabi Muhammad belum lahir. Sehingga jawaban Nabi Musa salah atau benar? Benar hadirin, nggak salah. Nggak ada yang lebih alim daripada beliau. Atau Ustadz mungkin salahnya bukan di fakta, tapi ada kesombongan. Kan nggak boleh ngaku paling alim. Hadirin dimuliakan Allah. Nabi atau orang dengan derajat keimanan Nabi dan Rasul itu sudah nggak punya sifat sombong. Jangankan Nabi jemaah, orang yang imannya sudah baik itu nggak punya lagi sifat sombong. Kenapa? Karena Rasul mengatakan begini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang punya kesombongan meskipun sebesar biji darah. Jadi Rasul mengatakan, Mbak, orang yang punya sifat sombong nggak usah segede gajah sombongnya, nggak usah segede jerapah, segede kingkong misalnya, cukup segede darah, nggak bisa masuk surga. Dalam pengertian yang lain, dia akan terlambat masuk ke dalam surga. Saya mau nanya, darah itu apa terjemahannya? Sebesar biji sawi. Pecinta mie ayam kelihatannya. Ya nggak salah sih, sawi itu kecil memang hadirin. Tapi darah itu menurut para ulama partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Atom katanya masih bisa dibagi hadirin. Maka orang yang punya presentasi kesombongan 0,000000001 itu nggak akan bisa masuk surga secara cepat, nyangkut di neraka aja. Ngeri nggak ini hadirin? Ya. Saya mau nanya, ini di sini yang nggak punya sifat sombong, tolong menyerahkan diri orangnya yang mana? Berarti masih sombong semua ini ya? Wih, saya dulu ketika baca hadis ini takut loh. Waduh, ternyata kita ini nggak bisa masuk surga dengan mulus ini. Dan ternyata yang ketakutan duluan bukan kita, jemaah. Yang ketakutan duluan adalah para sahabat Nabi ketika mendengar sabda ini. Makanya mereka kan mengatakan, ya Rasulullah, kunna nuhibbu na'lan hasanan. Ya Rasul, kami ini suka punya sendal yang bagus, punya barang-barang yang bagus, wasiyaban hasanan, punya baju bagus. Ya, artinya sahabat mengatakan orang itu kalau punya baju baru senang, punya rumah baru senang, punya istri baru. Oh enggak, ini enggak ada di hadis. Tapi kemudian memang diluruskan oleh Nabi. Bukan itu kesombongan. Ya, sombong itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran sekaligus meremehkan si pembawa kebenaran. Hak itu jemaah kebenaran yang tidak multitafsir lagi. Yang sudah disepakati. Ketika disampaikan ditolak, direndahkan, bahkan kemudian yang menyampaikan dianggap remeh. Itu namanya kesombongan. Ya. Nutup aurat, Bu. Aurat ini harus ditutup, harus pakai jilbab. Oh ya, mohon maaf Pak Ustadz, saya belum kuat, saya masih ini. Ya, itu nggak sombong, Pak. Dia nggak mau tapi nolak, tapi ya dengan alasan, walaupun alasannya nggak dibenarkan. Tapi kalau dia ngomong apa? Ah, pakai jilbab aja belum tentu masuk surga. Ya.
atau apa gitu kan. Nah, ini namanya apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Apalagi diiringi kalimat, kamu nasihati orang lain, wong kamu aja baru lulus SD misalnya. Hadirin dimulakan Allah. Sehingga Nabi Musa sombong atau tidak? Loh, kok ragu-ragu? Saya ulangi lagi nih biar kapok, nggak paham kayaknya nih. Sombong atau tidak? Tidak, jemaah. Jangankan Nabi Musa alaihissalam, orang soleh yang ada di Masjid Istiqlal ini, kalau dia sudah soleh, nggak punya lagi sifat sombong. Cuma, kenapa ditegur? Hadirin. Nah, itulah masalahnya jemaah. Kesalahan bagi orang khusus itu kadang bukan hal salah bagi orang umum seperti kita. Makanya jangan suka salah paham, mengira nabi-nabi dan para rasul itu melakukan dosa. Ada Pak yang mengira nabi-nabi itu berbuat dosa. Buktinya Nabi Adam diturunkan dari surga. Buktinya Nabi Yunus ditelan ikan paus atau ikan besar. Buktinya Nabi Musa salah dan sebagainya. Enggak, jemaah. Nabi bisa salah, iya, tapi tidak bisa berdosa. Artinya bahkan kesalahannya kalau ditimbang dengan perilaku kita, itu nggak salah, malah bagus. Tapi bagi orang khusus, itu levelnya beda, Pak. Coba saya kasih contoh, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dihukum, ditelan ikan gara-gara apa coba? Apakah gara-gara nggak sholat? Enggak. Gara-gara apa? Gimana Pak Haji? Melarikan diri. Dari perang Pak Haji? Bukan. Melarikan diri dari apa? Dari hutang. Dari kejaran. Kalau lari dari kejaran, Nabi Zakaria lari. Ya kan? Lari kan Nabi Zakaria dan kemudian sembunyi di pohon dan kemudian digergaji pohonnya. Nabi Zakaria terbelah dua di dalam pohon. Nabi Yunus itu jemaah kesalahannya dalam tanda kutip meninggalkan umatnya. Dan itu tidak salah kalau ditimbang dengan ilmu kita. Ayo coba. Seluruh nabi pasti berhijrah. Semua nabi itu berhijrah, meninggalkan tempat awal ke tempat barunya. Dan Nabi Yunus tahu, ya, suatu saat dia akan hijrah. Kenapa harus hijrah? Karena di tempat awal progres dakwah tidak berkembang. Dakwah mandek bahkan cenderung mundur. Nabi Yunus tahu bahwa nanti dia akan disuruh hijrah, pindah ke negeri lain. Nah, hijrah itu kan amal soleh hadirin. Daripada nanti sekarang kayak kerja nggak ada hasilnya, kan sebaiknya amal soleh disegerakan. Maka Nabi Yunus berangkat hijrah tanpa SOP dari Allah. Ya, seperti Nabi Muhammad hadirin, itu kan turun perintah hijrah. Umatnya suruh hijrah duluan. Beliau kenapa nggak hijrah? Karena belum turun perintah, nunggu perintah. Perintahnya pun di last minute kan, di malam pengepungan beliau akan dibunuh baru disuruh pergi. Ya. Nah, Nabi Yunus itu hadirin coba apa salahnya? Menyegerakan amal soleh. Di Masjid Istiqlal ini rencana untuk finishing penyelesaian masjid ini masih kurang berapa persen lagi Pak Haji? Uang 2 miliar cukup ya? Oke, 2 miliar. Jadi rencana nanti akhir Agustus masjid ini butuh uang 2 miliar. Dan baru dibuka donasinya 17 Agustus. Berakhir akhir Agustus. Tiba-tiba salah satu dari antum di sini jemaah datangi Pak Suminto, nyerahkan duit, yaitu tadi 2 miliar, langsung diserahkan kali itu. Begitu Jumat nanti diumumin bahwa sudah diterima infak dari hamba Allah 2 miliar. Siapa? Akhirnya jemaah pada ribut. Selesai pengumuman, selesai Jumat, Pak Minto dimarahin sama jemaah. Kok bisa begini? Siapa pelakunya? Cari. Ternyata Pak Mulyono pelakunya, Pak. Akhirnya Pak Mulyono disidang rame-rame di masjid ini. Gara-gara apa? Sudah mendahului yang lain dalam beramal soleh. Pak, tolong jaga harga diri kami dong, Pak. Anda itu bagaimana coba? Baru dibuka 17 Agustus. Ini bulan apa coba? Marah. Itu kira-kira perasaan Pak Mulyono gimana? Tak pulang lagi aja lah. Jadi orang biasa kan gitu jadinya, Pak. Masya Allah. Paham hadirin? Nabi Yunus tidak salah menurut timbangan kita. Tapi salah menurut kelas beliau. Nah, demikian juga dengan Nabi Musa. Beliau nggak salah hadirin. Tapi salah menurut timbangan orang-orang khusus. Karena nanti khawatir apa yang menjadi perilaku Nabi Musa dicontoh sama umatnya. Dan kalau dicontoh nggak benar jadinya kan. Nabi Musa ditanya yang paling alim jawab aku. Berarti aku kalau alim nggak apa-apa jawab aku. Padahal bisa jadi ada orang alim di tempat yang lain kan. Nah itu masalahnya jemaah. Nggak semua yang benar itu baik. Ya. Ditegur Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa itu cuma ditegur Pak. Jangan ngomong gitulah.
Jangan. Dan kemudian diinformasikan, ada hamba dari hamba-hambaku yang dia kelihatannya punya ilmu, wahai Musa, yang kamu nggak punya. Ingat hadirin, Nabi Khidir itu bukan ilmunya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Enggak. Yang lebih tinggi tetap Nabi Musa. Cuma Nabi Khidir punya ilmu yang Musa tidak tahu. Itu saja. Tapi kalau dikomparasi, ditimbang, tetap Nabi Musa yang lebih tinggi. Tahu jemaah? Mendengar hal itu, Nabi Musa langsung mengatakan apa? Ya Rabbi, kaifali bih. Wahai Rabbku, bagaimana caranya aku bisa pergi ke orang itu untuk belajar menuntut ilmu? Wah, luar biasa Pak Nabi Musa ini. Pertama, hadirin, hikmahnya. Beliau itu nggak disuruh belajar, beliau cuma ditegur. Tapi beliau begitu tahu ada orang yang punya ilmu dan beliau tidak tahu, dikejar tuh ilmu. Itu gendernya penuntut ilmu, Pak. Yang kedua, beliau tidak ngomong, ya Allah, gimana caranya aku bisa ngundang itu orang datang ke tempat saya, ngajar saya. Musa jemaah dengan posisi bergening beliau sebagai raja Bani Israel dengan mudah menyeret Khidir bahasanya gitu kan. Bisa dengan mudah. Cari di mana, suruh dia datang ke saya, ajari ilmu itu. Bisa jemaah. Tapi tidak. Musa itu memilih mendatangi. Makanya Imam Malik ketika diminta untuk ngajari anaknya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid siapa Pak? Ketua RT atau khalifah? Khalifah hadirin. Khalifah bukan presiden loh ya. Khalifah itu raja bumi. Rajanya raja. Jadi banyak raja-raja. Nah beliau itu pemimpinnya. Itu khalifah. Al-Ma'mun dan Al-Amin itu putra khalifah Harun ar-Rasyid. Pengen belajar kepada Imam Malik. Tapi kan tempat mereka di Baghdad. Imam Malik di Madinah. Itu ribuan kilometer. Disuruh Imam Malik jadwal kajian rutin di istana. Apa kata Imam Malik? Ya Amirul Mukminin, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaihi. Al-ilmu yu'ta alaih la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kalau ente mau, suruh anak ente belajar ke sini. Ya. Dan akhirnya apa hadirin? Harun mengirim dua putranya belajar kepada Imam Malik. Dan ketika Imam Malik itu lagi di Madinah, Pak, Harun ar-Rasyid mengunjungi anaknya di pesantren lah bahasanya. Lihat pemandangan yang menurut saya, kalau bapak-bapak yang jadi khalifah, itu Imam Malik bisa langsung dihukum berat. Begitu Imam Malik wudhu, ya, anaknya yang satu mengucurkan air, yang satu gosokin badannya Imam Malik. Ya. Tapi begitu bagian kaki, Imam Malik nyuruh minggir dan beliau menggosok kakinya sendiri. Melihat itu, nah saya tes dulu, kalau bapak-bapak ngelihat anaknya digituin sama tuan guru gimana? Kurang aja. Langsung ini di SOP kalau bisa. Di BAP Pak ya. Apa kata Harun? Wahai imam, kenapa kamu begitukan anak saya? Suruh yang satu nuangkan air, yang satu gosok kakimu. Ya. Kalau cuma gitu mah kurang. Ya, Masya Allah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya jemaah yang benar itu kalau pengen belajar, jangan tuan guru suruh datang. Kita yang datang. Makanya pengajian berikutnya, jangan lagi nyuruh saya datang ke sini. Bapak-bapak harus datang ke tempat saya. Ya, sepakat? Nah, ini kayaknya begitu jadwal pengajian ada yang, mohon maaf Ustaz, lagi kurang sehat. Mohon maaf Pak Ustaz, nggak boleh sama istri. Gitu. Biasanya mancing aja ngilang, pengajian izin ke istri, alasan aja. Ya, bukan begitu juga Pak. Kenapa? Apa yang tidak bisa digapai semua, jangan ditinggal semuanya. Kita nggak bisa ideal. Datang ke tuan guru, ya minimal ngaji di masjid datang lah. Wong tuan guru sudah datang misalnya, ustadz sudah kita undang. Tapi kalau kita ingin bermain di circle tertinggi, level ideal, Pak, apalagi ingin bermain di keberkahan ilmu, ya selain duduk di masjid, buat jadwal pengajian khusus, datang ke tuan guru kita. Itu beda, Pak. Wallahi beda. Ya. Pas lagi siap-siap berangkat, kemudian Masya Allah itu nilai keberkahan ilmu itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Nah, Nabi Musa berangkat dan nanya ke Allah, ya Allah, minta alamatnya Nabi Khidir di mana? Nah, bukannya diberikan alamat jemaah, justru Nabi Musa diperintahkan untuk bawa ikan. Ya Musa, ihmil hutan fis samak, fa idza faqatta fahiyasam.
Ini nggak ada di ayat kalau kalimat ini, ini adanya di hadis Sahih Bukhari. Jadi kisahnya kita ambil dari surah Al-Kahfi dan riwayat Bukhari. Wahai Musa, bawa ikan. Entar kalau ikan itu lepas, disitulah kira-kira tempatnya orang itu. Kebayang nggak sih, Pak? Itu kita mau pergi menuju ke tempat orang, bukan dikasih alamat gitu kan, minimal dikasih GPS lah sama Allah kan, ya. Atau tempat RT, RW atau negara gitu kan. Ini suruh bawa ikan. Kalau bawa hewan yang lain mending cuma. Kalau bawa burung gitu kan tinggal disangkarin, udah jaga baik-baik supaya nggak terbang. Atau sengaja diterbangin karena tempat terbangnya di situ nanti ketemu sama Khidir. Bawa ikan jemaah. Kebayang nggak sih bawa ikan tuh gimana jemaah? Itu berarti Nabi Musa harus bawa aerator. Aerator udah ada belum ya zaman itu ya? Supaya ikannya nggak mati. Atau diisi oksigen. Siap jalan ke mana isi oksigen. Tukang isi oksigennya juga belum ada. Sehingga kemungkinannya dua. Nabi Musa berarti bersama muridnya bahwa ikan ini harus bisa menentukan di beberapa tempat berikutnya harus ketemu air. Ganti air supaya ikannya nggak mati. Karena kan cluenya ikannya lepas, bukan ikan mati. Kalau ikan mati, misi gagal. Atau riwayat yang kedua mengatakan ikan ini adalah jenis ikan yang tahan dengan air yang tidak jernih. Walaupun nggak diganti air. Berarti ikannya ikan apa ini? Ikan lele. Nah, nggak juga kali Pak. Nggak keren banget Nabi Musa bawa ikan lele gitu kan. Atau ikan gabus, ikan toman gitu kan. Nggak tahu lah jenis ikannya apa gitu. Yang jelas ini jenis ikan dengan ketahanan terhadap air. Nanti silakan diteliti ya. Tapi jangan ketipu sama Google. Kemarin saya lihat di Google ada jenis ikan di masa Nabi Musa. Ikan itu jemaah, kalau lagi nggak ada air, dia akan masuk ke tanah, melumpurkan diri, dan melakukan hibernasi. Ya. Nanti begitu musim hujan, dia hidup lagi jadi ikan. Ya. Ada jenis ikannya. Apakah itu saya nggak tahu. Ya. Nggak penting juga Pak, untuk apa juga. Ustadz, rencana mau pengajian ke Tuan Guru bawa ikan itu. Baik jemaah, Nabi Musa bawa ikan, dan murid yang menyertainya bernama siapa? Udah ingat nggak? Muridnya Nabi Musa. Oke, saya kasih pilihan ganda. Murid Nabi Musa yang membersamai, yang nanti jadi Raja Bani Israel, yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam. Namanya adalah A. Datuk Maringgi, B. Samsul Bahri, C. Yusha bin Nun. Yusha. Ya. Sampai jawab Datuk Maringgi, ini korban Siti Nurbaya semuanya. Ya, yaitu Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini hadirin nanti akan jadi nabi, dan bukan cuma jadi nabi, nabi agung dalam Bani Israel. Bahkan dalam tradisinya orang Yahudi, dia dianggap Al-Masih. Al-Masih itu nabi yang dijanjikan turun di akhir zaman. Sehingga Bani Israel kan atau orang Yahudi menolak Nabi Isa sebagai nabi kan? Menolak. Dan menolak nanti konsep Imam Mahdi. Sedangkan kalau umat Islam dan juga sebenarnya orang Nasrani itu meyakini Nabi Isa lah Al-Masih. Ya. Yusha itu saking kerennya Nabi ini hadirin. Dan tahukah kita jemaah, para ulama ketika menjelaskan kedudukan Nabi Yusha, kenapa beliau meraih kedudukan yang tidak diraih nabi-nabi yang lain? Karena membersamai Musa alaihissalam. Orang-orang besar itu selalu menjadi besar karena dulunya pernah bersama orang-orang besar. Biasanya begitu, Pak. Jangankan dalam dunia agama, dunia ilmu. Dalam dunia yang lain aja begitu. Politik, yang jadi sekretaris kabinet siapa? Yang bersama Pak Prabowo, kan gitu hadirin. Sebenarnya bapak-bapak pengen kan, tapi nggak diajak gitu. Diajak kemana-mana, begitu jadi presiden, diangkat, Pak. Yang jadi ketua BUMN, kepala BUMN rata-rata yang dekat gitu. Nggak usah ngomongin itu lah, agak pinggir jurang nih. Artinya dalam dunia agama pun demikian jemaah. Artinya bukan pembenaran ya hal seperti itu ya. Karena keberkahan orang alim biasanya yang membersamai akan menjadi alim juga. Nah, Yusha ini nanya ke gurunya, wahai tuan guru, wahai Musa, kita ini mau kemana dan mau berapa lama? Kenapa Yusha ini bertanya demikian jemaah? Ingat, Nabi Musa itu raja Bani Israel. Ninggalkan rakyat nggak boleh lama-lama. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Nabi Yusha juga tahu, muridnya ini tahu, ini pencarian yang seperti mencari jarum yang jatuh di tengah tumpukan jerami.
Nggak ada alamatnya, nggak ada tempatnya. Loh, bapak-bapak tahu Nabi Musa saat ditegur di mana dan ketemu Khidir di mana? Nabi Musa itu di Palestina, ketemu Khidir di mana? A. Sangat tak lama. B. Mesir. Mesir hadirin. Ketemu di Mesir. Itu Palestina, Mesir. Jaraknya kalau naik pesawat 2 jam lebih lah ya. Kalau bus, kami pernah naik itu satu hari 24 jam itu non-stop. Ya. Nabi Musa naik bus atau pesawat? Bukan naik pesawat, karena pesawatnya nggak ada, juga bus, nggak juga naik kuda atau naik unta. Masyian ala qadamai, jalan kaki. Itu ribuan kilometer hadirin. Jauh. Bahkan ada yang mengatakan bukan di Mesir, tempatnya ada yang mengatakan di Bahrain. Ya, ada yang mengatakan di Yaman. Oh, lebih jauh lagi kalau memang di situ. Oke lah, kita pakai yang paling dekat, Mesir, jemaah dimulakan Allah. Makanya muridnya nanya, kita gimana guru? Apa jawab Musa alaihissalam? Wa qala lahu Musa, dan berkatalah Musa kepada lifatahu, kepada anak muridnya yang bersama dia, la abrahu hatta ablughal majma'al bahrain au amdiya hukuba. Kamu nanya begitu? Kamu nanya gitu kan? Oke, jawabannya 2. 1, ya. Kita nyari tempat pertemuan 2 laut, karena ikan itu akan lepas di situ. Masalahnya pertemuan 2 laut itu di mana nggak ketahuan hadirin. Kalau pertemuan 2 sungai sama laut banyak. Itu mahakam ujungnya ikuti ketemu itu kan. Ini laut sama laut, di mana coba? Atau kalau nggak ketemu tuh tempat, au amdiyah hukuba. Kita jalan keliling-keliling bumi. Nggak apa-apa lah, kita jalan-jalan keliling bumi. Berarti tekadnya itu nggak begini. Kita cari lah. Ya, ini kan pantas-pantesan ditegur sama Allah. Ntar kalau kita cari 2 hari nggak ketemu, kita bulik. Ya, itu mah semangat kerupuk, Pak. Musa tekadnya ketemu atau apa? Kita keliling-keliling bumi. Kita nyari singgah kemanapun sampai ketemu. Hadirin, mulailah perjalanan panjang ini dimulai. Berjalan 2 anak manusia. 1 guru, 1 murid. Yusha membantu gurunya dengan membawa ini tadi nih. Akuarium atau apalah gitu kan. Pokoknya intinya nggak mungkin air bocor, harus ada ikannya. Ya, ikan diisi air. Jalan. Baik, nggak mungkin kita tuturkan terlalu detail karena nggak akan selesai nih hadirin. Intinya kemudian tiba di sebuah spot. Tiba di sebuah tempat yang itu sudah dekat sama kelewat Mesir mungkin, kelewat Mesir itu tempat pertemuan. Ini saya pernah waktu di Mesir diajak sama kakak saya, kakak Leting ke daerah namanya Dimyat. Mat, ayo kita ke Dimyat yuk. Ngapain? Ke tempat pertemuan Nabi Musa sama Khidir. Ya, ada di sana hadirin tempat di Dimyat. Katanya, nggak bisa juga dipastikan. Yang kayak gitu-gitu kan banyak juga cuma berdasarkan katanya-katanya. Karena dari tempat aja ada yang mengatakan di negara lain kan. Nah saya itu hadirin jujur, nggak pernah jalan-jalan selama belajar. Saya paling bantu syekh saya keluar dari tempat belajar. Piramid aja itu saya belum nggak lihat bagaimana wujud piramid. Iskandaria itu nggak pernah saya lihat. Nah kala itu karena diajak ke tempatnya Nabi Musa, ya saya mau, siapa tahu ketemu kan sama Khidir. Ya. Kan menurut sebagian ulama Khidir masih hidup, Pak. Ya, kapan-kapan kita bahas. Ulama berbeda pendapat tentang Khidir, apakah masih hidup atau tidak. Imam Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan masih hidup. Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah mengatakan sudah wafat. Ya. Saya ke sana, Pak. Saya ke sana, sampai di sana saya pelototin. Oh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Cuma ada tugu saja gitu. Nah, Nabi Musa pas jalan dengan muridnya, jemaah, sampai di satu batu mereka tidur, ya leyeh-leyeh gitu, sandar-sandar, langsung ketiduran. Musa tidur tapi muridnya sebenarnya enggak, dia tidur-tidur ayam. Begitu sudah ketiduran lumayan lama, Nabi Musa kebangun kaget. Waduh, molor aja kita ini. Ayo jalan cepet-cepet. Akhirnya setelah jalan, ya itu sekitar 1 hari lah. Dari tempat istirahat batu itu Nabi Musa mengatakan, Atina goda'ana laqad lakina min safarina hada nasaba. Oke, udah capek nih jalan seharian. Ayo ikannya keluarin aja, ya. Kita pepes sajalah atau apa gitu. Itu bayangannya pepes, mungkin ikan pecel atau apa gitu kan. Muridnya ngomong, Pak. Tuan guru, iya ada apa? Mohon maaf. Iya kenapa? Ingat nggak waktu kita istirahat di batu? Istirahat di batu. Udah sehari yang lalu, Pak.
Kapan? Yang kemarin. Oh, kemarin. Kenapa? Nah, pas kita lagi tidur, itu ikannya lepas, Tuan Guru. Tiba-tiba loncat, berenang. Dan bahkan aneh cara dia loncat. Pokoknya keren lah gitu kan. Pak, saya mau nanya. Kalau Anda jadi Musa, bawa murid kayak gini, itu murid diapain coba enaknya? Agak susah bayangkan. Oke, saya kasih contoh. Anda dapat undangan Raja Salman khusus sebagai perwakilan Masjid Istiqlal, sebagai jemaah percontohan. Diundang, Mbak, diundang bertiga. Harus bawa tiket kan, kemudian bawa paspor, bawa surat dari Raja Salman itu tadi, supaya nanti bisa masuk ke tempat pertemuannya. Nah, akhirnya berangkatlah tadi Pak Mulyono, Pak Mukidi, Pak Asep misalnya. Atau Pak Ahmad gitu. Pas berangkat yang bawa tiket, yang bawa surat, yang bawa visa, bawa perlengkapan, semuanya kita serahkan Pak Mulyono. Begitu sampai di Jakarta, makan, ya makan di sebuah rumah makan. Nah, kemudian selesai, udah check in di bandara, udah penerbangan jam 10. Nanya ke Pak Mulyono, ini udah siap-siap Pak, sudah mau boarding. Nanya, Pak Mulyono, gimana tiket aman ya semua surat? Tahu nggak tadi waktu kita makan di anu tadi? Iya, kenapa? Nah, waktu di sana itu tiba-tiba tiketnya ketiup angin. Gitu, surat-suratnya terbang. Itu kira-kira Pak Mulyono antum ngapain, Mbak? Itu kebayang pasti dipecel tuh kan. Pak Ilman dibilang, otakmu di mana kan gitu kan. Di otak-otakan tuh orang itu kan. Itu hadirin, kalau Nabi Musa nggak sabar, habis loh Yusa itu kan. Kamu coba, otakmu kok kamu taruh di dengkul gimana? Itu nyawa kita, itu ikan kok bisa dibiarkan lepas? Makanya hadirin, orang cerdas itu biasanya akan lebih sabar. Makanya supaya kita itu lebih sabar, harus lebih cerdas, Mbak. Musa itu mikir, itu kesalahan, iya. Tapi lebih mending balik nyasar 1 hari daripada keliling-keliling bumi. Kan udah tinggal balik aja kan. Nabi Musa, makanya kalau dibilang Nabi Musa nggak sabar, coba antum kalau dalam kondisi gitu, Pak. Kalau kita lagi di ruangan, lagi stabil, lagi seneng, menerima sesuatu yang nggak mengenakan, oke lah kita stabil. Orang lagi perjalanan itu hadirin di jalan. Makanya kan Umar bin Khattab mengatakan apa? Ciri kalau kita tahu orang itu, kalau kita sudah safar dengan orang itu, kan gitu kan? Ya. Karena dalam kondisi tidak stabil, emosi mudah tersulut. Musa mengatakan apa? Musa cuma ngomong gini, itu, dari kamakunan nabak, itu tempat kita. Kemudian apa? Mereka tinggal balik, nyusuri tempat mereka, menapakin padang pasir, tinggal mereka ikuti aja. Tapak kaki sampai mereka di batu tersebut. Baik hadirin, kita berkisah sedikit. Sampai syuruk ya Pak ya. Ya. Syuruk pun dilebihin, karena pas syuruk itu belum boleh Pak. Sholat isyraq, karena banyak di masjid itu kadang begitu titit pada sholat. Ada larangan ya sholat di saat matahari terbit, dilebihkan 10 menit. Hadirin, begitu balik ke batu itu benar. Mereka cari, ternyata ada tempat, satu rumah yang didiamin oleh hamba dari hamba-hamba Allah. Maka Nabi Musa pun datang melamar, ya, mengajukan pendaftaran untuk jadi murid. Dan tahu hadirin, sifat Nabi Khidir bagaimana? Nabi Khidir itu disifati dalam surah Al-Kahfi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan bertemulah Musa dengan muridnya ini, hamba dari hamba-hamba kami. Nah, ini rumus, Pak. Kalau kita ingin tahu guru yang ideal, baik yang mau kita pakai sendiri atau untuk anak kita, 2 ciri guru ideal. Makanya kalau nyari rumus itu nggak usah jauh-jauh, Pak. Udah jauh-jauh, belum tentu paten. Quran deket. Dan sudah pasti terjamin. Cuma masalahnya kita mau mengkaji atau tidak. Guru ideal itu 2, Pak. Berdasarkan ciri Nabi Khidir. Pertama apa? Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan sifat kasih sayang dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami berikan ilmu dari sisi kami. Maka ulama menyimpulkan guru dengan ciri ideal, 1 punya ilmu, 2 punya kasih sayang. Dan ilmunya nggak boleh sembarang ilmu. Ilmu yang berasal dari sisi Allah. Nah, ilmu dari sisi Allah ini nggak harus ilmu fikih, ilmu ilmu agama, ilmu umum pun kalau itu dihubungkan dengan agama, itu ilmu yang baik. Yang kedua kasih sayang, Pak. Ya. Hari ini masalahnya 2 ini sulit dipadukan.
Kita punya guru alim, tapi tidak punya kasih sayang. Kadang punya kasih sayang, nggak cukup ilmu. Apalagi nggak punya dua-duanya. Anak kita sekolahkan ke gedung. Gedung itu nggak punya kasih sayang, nggak punya ilmu. Nah ini hadirin dimuliakan Allah. Nah, begitu ketemu jemaah dimuliakan Allah, Musa mendaftarkan diri. Apa kata Musa? Wa qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ya. Wahai Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau ajarkan kepadaku satu ilmu yang sudah Allah ajarkan kepadamu agar aku bisa dapat petunjuk. Tahu jemaah, di kalimat sependek ini Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan ada 12 adab cara mendaftar kepada guru. Saya mau nanya, ini kan musim pendaftaran nih. Siapa yang sudah pakai 12 adab ini? Jadi kalau cara nyari ilmunya begitu, gimana kemudian ilmu itu nggak berkah? Dalam tanda kutip, Nabi Musa itu gagal. Ya, nggak jadi berguru, tapi sukses sebenarnya. Nanti akan kita lihat. Kesuksesan dalam kegagalan namanya. Kalau kita seringnya kan kegagalan dalam kesuksesan. Yang mau pakai adab, Pak. Oke, kita ambil sedikit-sedikit, Pak. Dari 12 adab itu. Nabi Musa menggunakan kalimat tanya. Bolehkah aku? Ya. Musa seakan-akan mengatakan, aku dalam menuntut ilmu ini harus atas restu dirimu. Kalau engkau tidak merestui, aku nggak akan dapat ilmu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, attabi'uka, aku akan mengikuti Anda. Kata Imam Fakhrul Razi, adab seorang murid harus punya komitmen, saya siap patuh 86, Anda perintah apapun. Ya. Pokoknya disuruh ke barat, saya ke barat, ke timur, saya ke timur. Murid itu genrenya patuh tanpa reserve, Pak. Bukan mendebat guru, walaupun bukan berarti guru tidak boleh dibantah kalau salah, jelas-jelas salah. Tapi defaultnya murid itu seperti bawahan kepada atasan. Nggak kayak kita, Pak. Kadang nanya ke Ustadz, bahasanya Pak, Ustadz, boleh nggak saya mau sharing? Sharing itu apa, Pak? Sharing itu kan setara, kan? Sharing itu artinya apa? Kita nanya ilmu, kemudian Ustadz tuh nanya ilmu ke kita, barter lah. Seandainya kita selevel saja, kita nggak pantas ngomong kayak gitu, apalagi memang kita nggak selevel. Nabi Musa itu hadirin levelnya lebih tinggi daripada Khidir, bukan selevel. Nggak menggunakan saya sharing. Saya akan ngikut Anda. Kemudian Nabi Musa menggunakan kata min. Makanya kalau ngaji Quran itu harus asli dari Arabnya. Min itu jemaah, saya minta ilmu dari Anda. Dari itu bahasa Arab ada dua. Ada min, ada an. Kalau an, semua secara keseluruhan. Makanya hadis itu, kalau riwayat an. Artinya semuanya dari Nabi. Semua dari periwayatnya. Nggak ada ditambah, nggak ada dikurangi. Tapi min, itu sebagian, bahkan sebagian kecil. Seakan-akan Musa mengatakan begini, wahai guruku Khidir, saya datang kepada Anda, bukan untuk nyedot semua ilmu Anda. Enggak. Saya minta sedikit saja. Musa memposisikan diri seperti pengemis. Gimana pengemis, Pak, kalau minta? Pengalamannya dulu gimana? Di lampu merah. Atau kalau datangin orang gitu kan, itu pasti ngomongnya sopan kan, Pak Haji, Bapak minta separing-paring gitu kan. Udah sengasih-ngasih aja lah kan. Nggak ada, Pak. Gara-gara pengemis ini bermental baja, dia kenal sama yang dimintain temennya, Pak Haji, ini saya lihat ini rumahnya besar. Mobilnya ada 2, motornya ada 3. Boleh nggak motor ini 2 saya minta? Ya, padahal logis, Pak. Dia masih punya rumah, punya mobil, kita minta. Ini pengemisnya langsung diusir, hadirin. Nabi Musa memposisikan diri mengatakan apa? Min. Ya. Baik. Apa jawab Khidir, Pak? Ingat, Musa datang dengan sopan, dengan adab tingkat tinggi. Khidir itu dari awal dingin, hadirin. Bahkan tidak ada red carpet untuk Musa alaihissalam, nggak ada marhabanan. Marhaban Musa, marhaban. Itu nggak ada, cuma nggak disambut sama sekali. Justru Nabi Musa dijatuhkan oleh Khidir. Apa kata Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kalau saya lihat dari wajah Anda ini nggak cocok jadi murid saya. Ya. Kamu lihat tuh gerbang sekolahnya masih kebuka? Iya. Keluarlah. Diusir, Pak. Makanya kalau Musa itu kita, habis Khidir itu. Musa itu badannya gede sekali, kekar. Khidir itu dalam beberapa riwayat orang kecil. Nggak usah diapa-apain, ditiup sama Musa, hilang orang ini.
Ya Allah hadirin. Dan cara Khidir menjatuhkan, tapi ini termasuk cara ngetes ya. Namanya Khidir akan jadi guru, berhak ngetes muridnya. Tapi bukan menjadi dalil pelonco ya. Murid di pelonco gitu, bukan. Bukan, ini bukan dalil pelonco, jadi tes. Kira-kira Musa bisa sabar nggak? Kalau bisa sabar, bisa stabil, berarti ini memang cocok jadi muridku. Itu cara nyerangnya, Pak. Itu dalam sekali loh. Musa dikatakan apa? Punya kekurangan. Kalau kurang ganteng, saya ini nyari murid lagi yang agak ganteng gitu. Terus Nabi Musa nggak ganteng, oke lah. Padahal Nabi Musa jelas ganteng. Atau dicari yang tingginya 170 cm gitu, 170 ya gitu kan? Oke, nggak keterima. Atau saya nyari yang bisa bahasa Suryani, Mama Gufron misalnya, oke lah. Ini syarat yang betul-betul jelek di hatinya Nabi Musa. Apa Pak? Sabar. Nggak usah nabi, santri saja, kiai. Kiai itu untuk jadi kiai dulu mondok bertahun-tahun. Nggak usah ajari kesabaran bahasanya. Kita masih nyusu, kita masih di bawah ketiak orang tua kita, kiai dulu pisah sama orang tuanya. Ketika zaman jadi santri. Kita senang mainan tiap hari dengan orang tua, selalu bersama orang tua. Anak yang jadi santri itu pisah, Pak. Apalagi zaman kita dulu. Nggak ada telepon, nggak ada ini. Tahunan pisah dengan orang tua. Terus dibilang, ente nggak sabar. Gimana? Itu seperti Ronaldo dibilang tendangannya kurang bagus. Kalau Ronaldo dikomentari, Anda smashnya nggak bagus. Ya, Ronaldo kan bukan pemain voli, nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin tendangan putarnya karena dia main akro gitu kan. Ini dibilang Ronaldo slidingnya nggak bagus. Marahkah Musa, Pak? Ngamukkah Musa? Musa mengucapkan kalimat yang insya Allah akan kita bahas sebulan lagi berarti. Ya. Bersambung, nggak selesai. Iyalah Pak, kalau jangan terlalu padat nanti nggak paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tufarriq jam'ana hada illa bi dhanbin maghfur wa sa'in mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. Allahumma ya Allah innaka ja'alta surat al-Fatihah liman qara'aha wa liman qara'at alfa shifa alfa dawa alfa ilmi alfa barakah alfa quwwah alfa hajah. فاقضِ حاجتنا يا الله اقضِ حاجتنا يا رحمن اقضِ حاجتنا يا رحيم ببركة سورة الفاتحة ببركة سورة الفاتحة ببركة سورة الفاتحة. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.